warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekaryani, NPM 18111000237, kelas C semester 6, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Namun, sebelum memulai pelajaran, anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Halo anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar kelas 4, tentunya tema 2, subtema 1, yaitu sumber energi, dan pembelajaran 1. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya. Nah, anak-anakku, apakah kalian tahu matahari sangat penting bagi kehidupan kita? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita amati gambar di samping. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk di bumi, karena merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Berdasarkan gambar di samping, yuk kita kerjakan bersama-sama halaman 2. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar tersebut, seluruh anggota keluarga membutuhkan panas matahari. Yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi manusia? Mengapa demikian? Berikan alasanmu. Yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Alasannya, karena pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian, yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya, adik bayi yang sedang terkena sinar matahari, maka adik bayi akan lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga, bagi tumbuhan, energi matahari membantu proses pembuatan makanan yang disebut juga fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis, maka tumbuhan akan menghasilkan oksigen dengan istilah O2 dan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang pemanfaatan matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, Bu Guru akan menjelaskan ya. Tadi sudah disebutkan 3 manfaat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh. Jadi kita akan selalu hangat. Kemudian yang kedua, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Yang ketiga, panas matahari membantu proses pengeringan, seperti petani yang menanam gabah akan mudah kering ketika ada panas matahari. Begitu juga ikan asin dan kerupuk. Selanjutnya nomor 4, panas matahari mengakibatkan air menguap. Ketika air laut menguap, itu dapat membantu petani garam ketika proses pembuatan garam. Yang kelima, energi matahari dimanfaatkan juga loh untuk menghasilkan listrik. Biasa disebut juga dengan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Yang keenam,
panas matahari juga dapat membunuh kuman-kuman loh. Makanya anak-anakku di rumah, ketika di rumah pagi hari usahakan membuka pintu dan jendela. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, maka kuman-kuman yang ada di dalam rumah kita akan hilang. Nah, kita sudah menjawab 3 pertanyaan nih berdasarkan pengamatan gambar ini ya. Tugas anak-anakku di rumah adalah membuat tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban yang sudah kita kerjakan bersama. Bisa kan? Minta bantu orang tua ya jika kesulitan di rumah. Ayo membaca bersama-sama. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segar, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, pada halaman 5, maka anak-anakku cobalah untuk mengisi manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikirannya seperti ini ya. Sertakan gambar agar lebih menarik dan kumpulkan tugas kalian kepada ibu bapak guru. Nah, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus kita budidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, yuk kita berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Silakan anak-anakku kelas 4 amati gambar di samping. Nah, setelah kita mengamati gambar di samping, mari kita diskusikan bersama-sama yuk pertanyaan di bawah ini. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Maka petani jagung harus membudidayakan lagi jagung pada lahan pertanian yang sudah dimiliki. Baik anak-anakku, silakan kalian baca halaman 7. Ayo membaca. Sumber yang sudah kita baca, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbaharui dan kita perbanyak jumlahnya. Contohnya adalah air, angin, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui karena jumlahnya yang sangat terbatas. Contohnya adalah
minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anakku, untuk latihan, setelah kita membahas bacaan di atas dan kita membaca bersama-sama, silakan kalian cocokkan latihan di bawah ini. Ada pada halaman 7 sampai 8. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.